Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnan Zakiyah, mahasiswa Prodi BKI Fakultas Dakwah, Institut Nahdlatul Ulama Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yang berpusat di kota Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasa sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghasani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki kota Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah sampai tahun 83 Hijriah pada masa Al-Walid. Selanjutnya, Islam dibawa ke Andalusia oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima Muslim berkebangsaan Berber yang berasal dari Maroko, Afrika Utara. Dia memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan Spanyol, termasuk wilayah Andalusia. Selanjutnya, pendatang Muslim yang datang ke Andalusia pada saat itu berasal dari berbagai kalangan. Mereka terdiri dari Arab, Berber, dan juga dari suku-suku lain yang beragama Islam. Pasukan Tariq bin Ziyad sendiri terdiri dari pasukan gabungan yang terdiri dari Arab dan Berber. Selama periode kekuasaan Muslim di Andalusia, terdapat kedatangan lebih banyak orang Muslim dari berbagai latar belakang, seperti ahli agama, penjelajah, pedagang, dan imigran dari wilayah Muslim lainnya. Jadi, masuknya Islam ke Andalusia melibatkan orang-orang dari berbagai kalangan, baik dari kelompok Arab, Berber, maupun kelompok Muslim lainnya. Masuknya Islam ke Spanyol, khususnya wilayah Andalusia, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Nah, berikut beberapa faktor yang mendukung masuknya Islam ke Spanyol Andalusia, yaitu yang pertama, penaklukan Arab. Nah, pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol termasuk wilayah Andalusia. Penaklukan ini membuka pintu bagi penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu kejayaan Khalifah Umayyah. Setelah penaklukan, wilayah Andalusia menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kekhalifahan Umayyah merupakan salah satu dinasti Muslim terbesar pada masa itu, dan kemakmuran dan stabilitas yang dibawanya di Andalusia menarik banyak penduduk asli untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu toleransi beragama. Pemerintahan Muslim di Andalusia dikenal karena kebijakan toleransi beragama yang relatif tinggi pada saat itu. Penduduk non-Muslim diberikan kebebasan beribadah dan hak-hak tertentu dalam batasan tertentu. Kebijakan ini membuat beberapa penduduk asli tertarik untuk memeluk Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi. Nah, Islam membawa perubahan ekonomi yang signifikan di Andalusia. Perkembangan pertanian, perdagangan, dan industri membuat wilayah ini menjadi pusat ekonomi yang penting. Kemakmuran ini menarik para imigran Muslim dan juga mempengaruhi penyebaran agama Islam. Nah, faktor-faktor ini secara kolektif mendukung masuknya Islam ke Spanyol Andalusia.
Keberhasilan Islam dalam mengembangkan kebudayaan, pemerintahan yang toleran, dan kemakmuran ekonomi adalah beberapa faktor kunci yang menarik banyak orang untuk memeluk agama Islam pada masa itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.